Ini yang kira kan? Iya. Itu bagian mana? Itu dia. Mengenai tokoh mengalami terpuruk itu bagian yang mana? Bagian yang di situ. Di situ. Dialog. Yang ini kan dia bagian lelaki. Iya. Rambut. Itu kalian nggak poinnya aja, Bu. Nggak poinnya aja. Nggak poinnya aja. Itu jawabannya tuh langsung dijawab semua. Kalian itu menyimpulkan. Ya terserah kamu. Yang penting jawabannya ada di sini. Ya. Iya. Kalian jawabnya sesuai ini nggak apa-apa. Kalau kalian nggak bisa merangkai kata-kata saya kasihnya. Oke. Jangan sekarang kalau gitu. Nggak mau. Nggak apa-apa. Anaknya bilang kita kayak mana? Botol.
Yang diterima adalah perbuatannya. Aku tahu. Tapi Nomor 5. Ya. Bagaimana? adanya sikap sombong karena sama bangsawan. Ya benar. Terus Adanya penghinaan terhadap orang yang dianggap lebih lemah darinya. wawancang itu diucapkan atau dialognya. Gimana aku menangis terus dialognya. Aku menangis terus terkejut. Karena bunga aku mengantuk. Terus wawancaranya dialognya gimana? Oke, habis ini aku ingin tidur. Bu, selanjutnya. Yang ketiga ada terdapat banyak konflik dan aksi. Drama dirancang dengan banyak konflik dan aksi agar penonton tetap tertarik mengikuti cerita. Konflik adalah masalah atau pertentangan yang terjadi dalam cerita, dan aksi adalah reaksi nyata yang dilakukan tokoh ketika menghadapi konflik. Keduanya saling berkaitan dikarenakan aksi dan konflik dapat memicu pergerakan cerita yang maju. Tanpa konflik dan aksi, drama akan terasa datar dan tidak menarik untuk ditonton. Berarti aksi dan konflik itu saling berkaitan. Oke, yang selanjutnya adalah teks drama ditulis berada di atas atau di samping kiri dialog. Itu bertujuan untuk membedakan dari jenis teks lainnya. Dalam teks drama, nama tokoh yang sedang berbicara selalu ditulis sebelum dialognya, yaitu bisa di atas dialog atau di samping kiri dialog. Absen 23 bisa maju memberi contoh. Siapa 23? Bulan aja. 23. Mana? 23. Ya, memberi contoh penulisan teks drama. Di depan kan sudah ada contohnya. Terus tinggal ganti. Sudah cukup satu aja. Lanjut. Yang kelima ada teks drama harus diperankan atau dipentaskan oleh manusia melalui lisan, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Berbeda dengan novel atau cerpen yang cukup dibaca dalam hati,
Teks drama pada dasarnya tidak hidup jika hanya dibaca saja. Teks drama baru benar-benar hidup ketika diperankan oleh manusia di atas panggung melalui 3 unsur utama, yaitu lisan, ekspresi, wajah, dan gerakan tubuh. Oke, yang keenam ada teks drama harus diperankan atau dipentaskan oleh manusia melalui lisan, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Yang keenam, ya kan saling berkaitan. Yang kelima dan keenam itu, yang kelima kan ada teks drama harus diperankan atau dipentaskan oleh melalui Sama. Beda warna. Beda warna, sorry. Oke, yang keenam ada ketika teks drama dipentaskan di atas panggung, cerita tidak hanya mengandalkan akting para tokoh saja. Drama juga didukung agar penonton tetap tertarik mengikuti cerita. Konflik adalah masalah atau pertentangan yang terjadi dalam cerita, dan aksi adalah reaksi nyata yang dilakukan tokoh ketika menghadapi konflik. Oke, selanjutnya ada struktur teks drama. Yang pertama ada prolog, yang kedua dialog, dan yang ketiga ada epilog. Apa itu prolog? Prolog adalah bagian pembuka dalam teks drama yang muncul sebelum cerita dimulai. Fungsinya adalah untuk memperkenalkan kepada penonton tentang gambaran umum cerita, seperti latar tempat, latar waktu, latar suasana, dan tokoh-tokoh yang akan tampil. Prolog biasanya disampaikan oleh narator atau salah satu tokoh yang berdiri di depan panggung. Mau dicatat?
Dialog itu bagian inti atau isi utama dari teks drama. Seluruh jalannya cerita, konflik, aksi, dan penyelesaian masalah disampaikan melalui dialog antar tokoh di bagian inti. Dialog adalah bagian terpanjang dalam teks drama karena disinilah semua peristiwa terjadi. Di dalam dialog terdapat beberapa tahapan alur cerita. Yang pertama yaitu ada orientasi atau pengenalan tokoh dan situasi awal. Dan yang kedua ada konflik, munculnya masalah dalam cerita. Yang ketiga ada klimaks atau puncak masalahnya. Dan yang keempat ada resolusi atau penyelesaian masalah atau konflik di dalam teks drama tersebut. Mau dicatat? Ya. Oke, selanjutnya ada epilog. Epilog itu bagian penutup teks drama yang muncul setelah seluruh cerita selesai. Fungsinya untuk menyampaikan kesimpulan cerita, pesan moral, atau menjelaskan bagaimana kehidupan para tokoh setelah semua konflik berakhir. Epilog biasanya disampaikan oleh narator dan menjadi bagian terakhir sebelum pertunjukan ditutup. Mau dicatat?
Apa iki? Delane iki. Dan delane iki. Wah, kecil ya. YouTube it. Oh, si Endio. Apa sih? Ada awan, ada langit. Air. Halo, bisa Pak. Sekian materi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat.